Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagian kedua dalam perkuliahan bab terakhir tentang himpunan bilangan, di mana kita masih melanjutkan tentang bilangan real, di mana bilangan real untuk selanjutnya ini tentang pembahasan tentang persen dan juga per mil. Hanya ini di dalam bagian kedua ini yang akan saya jelaskan, di mana tentang persen dan juga per mil ini nanti konsep persen dan per mil merupakan konsep penyajian desimal, di mana dia memiliki aplikasi erat dengan dengan persen di dalam dunia nyata atau kehidupan sehari-hari. Peserta didik itu nanti diharapkan mampu untuk memahami konsep penyajian lain dalam persen maupun per mil. Jadi yang diharapkan adalah peserta didik itu mampu untuk memahami konsepnya, konsep penyajiannya. Karena di awal tentu saja karena memang persen dan per mil ini berada pada aplikasi sehari-hari, tentu saja nanti siswa juga di awal tentu saja dipahamkan, dan ini kalau untuk yang ini berbeda dengan yang tadi ya. Untuk konsep persen dan per mil ini konsepnya bisa diajarkan secara induktif, bisa diajarkan lewat media yang realistik untuk mengajarkan nalar persen. Kita masuk ke nalar persennya dulu ya, agar nanti mungkin seorang guru mampu untuk membayangkan kira-kira metode apa, media apa yang bisa digunakan untuk membawa siswa menalar secara logis maksud dari persen dan juga per mil. Jadi logika atau nalarnya dulu, yang pertama tentang persen dan juga per mil. Jadi persen dan per mil itu dia merupakan konsep probabilitas ya. Konsep probabilitas itu apa? Probabilitas itu adalah konsep di mana satu merupakan bilangan yang paling besar. Maksudnya bagaimana? Oke, kita masuk ke persennya dulu ya biar ada gambarannya. Konsep persen. Persen itu kan simbolnya seperti ini ya. Maaf ini salah. Persen. Konsep persen. Ulangi aja. Bulat kecil kan gini ya. Lalu per mil itu seperti ini. Tapi 0 atau titik yang bawah itu 2 gini ya. Persen dan juga per mil. Persen per mil. Walaupun persen itu biasanya juga dalam kaitannya itu nanti disebut juga prosentase gitu ya, prosentase. Kita tentu saja nanti akan diarahkan atau untuk memberikan nalar itu nanti bisa diberikan lewat awalnya dulu itu tentang maksud apa sih yang dimaksud dengan 100%, apa yang dimaksud dengan 50%, apa yang dimaksud dengan 25%, bisa diawali dengan ini. Ini salah satu cara untuk mengajarkan konsep persen secara induktif, secara aplikasinya dulu. Siswa mungkin di dalam kehidupan sehari-hari ketika dia semasa kecil, mungkin ketika dalam mendengarkan televisi atau mendengarkan yang lain, mendengarkan kata persen. Nah, seorang guru bisa menjelaskan di sana. Bisa bertanya dulu, ada yang tahu maksud persen itu seperti apa? 100% seperti apa? 50% seperti apa? 25% seperti apa? Baru angka-angka ini nanti dituangkan dalam bentuk media. Tentu saja medianya, karena kita berbicara sistem induktif, carilah media yang realistik. Seperti halnya kemarin kita berbicara pecahan. Pecahan itu nanti semua pecahan konsepnya setengah, sepertiga. Itu coba dibawa ke sebuah media yang kemarin dicontohkan, bisa menggunakan pizza, bisa menggunakan kue, bisa menggunakan potongan kertas, bisa menggunakan apapun itu. Sehingga siswa mampu untuk meraba secara realistik sebuah media untuk memahami pecahan. Begitu pula dengan persen. Di mana nanti medianya itu bisa berbentuk lingkaran. Paling mudah memang lingkaran ya. Di mana media ini dapat berbentuk lingkaran, di mana satu lingkaran penuh itu artinya adalah 100%. Secara simbolis. Lalu 50% itu maksudnya adalah lalu dikasih diagram yang lain atau media yang lain di mana dia bisa dibelah menjadi 3 misalnya, atau 4 dulu. Atau saya ini ya,
Dimana yang bawah setengah ini 50%, ini 25%, ini 25%. Bentuk nalar siswa terlebih dahulu, bentuklah nalar peserta didik untuk memahami bahwasannya ternyata 100% itu maksudnya full, satu penuh, itu namanya 100%. 50% itu separuh tuh, setengah. 25% itu seperempatnya tuh. Nah, itu seperti itu. Sehingga dia akan membawa persen menuju pecahan. Media ini nanti tujuannya memang untuk membawa siswa dari konsep persen menuju konsep pecahan. Sehingga nanti siswa paham, 100% itu maksudnya satu penuh, 50% maksudnya separuh, 25% maksudnya seperempat. Sehingga nanti akan masuklah konsep selanjutnya tentang konsep pecahan. Sehingga nanti siswa akan memahami, maksudnya ternyata yang namanya 100% itu adalah satu penuh, 50% itu adalah setengah, 25% itu adalah seperempat. Dengan tentu saja jangan langsung ke sini. Ini konsep lagi-lagi ya. Di dalam matematika kalau ada konsep, jangan langsung diajarkan konsepnya, tapi ajarkanlah realistik pemahamannya, gitu ya. Atau sebelum ke sini bahkan siswa dapat diajari dulu tentang pemahaman ini lebih lanjut. Di awal mungkin diajarkan tentang 100% itu satu kue penuh, satu pizza penuh, 50% separuh, 25% seperempat. Di dalam kehidupan sehari-hari 100% itu maksudnya tidak mungkin enggak. Nah, misalnya dalam sebuah kalimat dikatakan saya pasti berhasil 100%. Itu maksudnya apa? Pasti berhasil. Enggak ada kemungkinan lain. Kemungkinan saya akan melakukan ini, kemungkinan berhasilnya 99%. Maksudnya apa? Ada 1% yang tidak berhasil. Saya memiliki uang 1 juta, 50%-nya akan saya kasihkan. Atau 75% akan saya simpan, 25% akan saya sedekahkan. Atau dari 1 juta uang saya akan mensedekahkan 25%. Nanti ditanya berapakah yang masih saya simpan? Yang saya simpan masih ada 75% karena 25% saya sedekahkan. Sehingga nanti siswa akan terbentuk polanya bahwasanya seluruh yang dipunyai itu 100%, semua kemungkinan itu 100%. Kalau 50% kemungkinan A, maka kemungkinan terbaliknya itu 50% yang lain. Kalau 25% disedekahkan, maka sisanya 75% itu yang disimpan. Nanti akan terbentuk pola pemikiran seperti itu. Itu harus ditekankan dulu kepada siswa. Baru setelah itu, setelah ada konsep pemahaman realistik yang semacam itu, nanti siswa akan memahami tentang diarahkan agar siswa membawa konsep persen ke konsep pecahan, di mana konsep pecahan ini adalah konsep yang sudah dikenal, ya. Ini adalah konsep yang sudah dikenal. Ini kan sudah dikenal pecahan. Jadi dari konsep yang belum dikenal yaitu persen dibawa ke konsep yang sudah dikenal, yaitu konsep pecahan. Dari konsep pecahan ini nanti baru dilakukan simbolisasi. Kita masih akan ingat-ingat lagi. Jadi yang namanya induktif itu dibawa dari realistik, aplikatif, ya, menuju ke yang semi simbolik, lalu yang terakhir dibawa ke yang konsep simbolik. Ternyata konsep simboliknya maksud dari 100%, guru nanti mengarahkan persen itu artinya adalah per 100. Maksudnya apa? 100% adalah 100/100, di mana 100/100 hasilnya 1. 50%, persen itu per 100, berarti sama dengan 50/100. Artinya 50/100 itu adalah 1/2, dan seterusnya nanti seperti itu. Sehingga akan muncul konsep persen itu per 100. Sehingga anak akan mampu untuk membawa konsep persen ke konsep pecahan dengan terlebih dahulu memahami nalar logisnya. Begitu pula konsep per mil. Konsep per mil pun nanti diajarkan dengan cara yang sama. Bedanya nanti seorang guru akan menyampaikan per mil itu sama, bedanya dia memakai angka 1000. Kalau persen itu 100, per mil itu 1000. Nanti diberikan pemahaman apa maksud dari 1000 per mil, maksud dari 500 per mil,
maksud dari misalnya 300 per mil, atau yang lain misalnya 250 per mil, atau yang lain misalnya berapa? 100, atau yang agak kecil lagi misalnya 20 atau 10 per mil misalnya. Ini kan sangat kecil. Dengan cara yang sama seperti tadi, dengan menggunakan media realistik dulu, sehingga nanti siswa akan memberikan gambaran, oh satu ini maksudnya 1000 per mil. Kalau dibagi 2, yang sini ini 500 per mil. Per mil ada 2 nolnya di bawah ya, atau titiknya di bawah, kecilnya di bawah. Kalau dibagi 4, maka yang 1/4 ini adalah 250 per mil. Nanti ada satu potongan yang sangat kecil sekali, di mana ini adalah 1/100. Oh, ternyata ini 1/100 atau 1/100 bagiannya, ternyata ini bagiannya adalah berapa? 10 ya. 10 per mil. Kecil sekali angkanya ya. 10 per mil. Nah, misalnya seperti ini. Sehingga nanti siswa dibawa ke pemahaman realistiknya dulu dengan media yang realistik tentunya. Guru nanti bisa menyediakan sih, misalnya dengan membawa sebuah petak atau media P4TK ya, P4TK, atau bisa memakai media kayu berbentuk lingkaran yang bisa dibelah-belah, atau dengan menggunakan media, atau mau agak modal sedikit bisa menggunakan kue, pizza, nanti dimakan siswanya langsung, dan lain sebagainya. Yang jelas dia mahasiswa paham, oh ini maksudnya 100% itu gini, maksudnya 50% gini, maksudnya per mil gini, 500 per mil gini, kan gitu. Jadi kita bisa katakan gini, 1000 per mil itu sama artinya dengan 100%, 500 per mil artinya sama dengan 50%. Bedanya kalau kita pakai angka 1000, itu nanti lebih mampu untuk lebih teliti. Sehingga 1/100-nya itu pakai angka 10. Nanti kan akan ada 1 per mil. 1 per mil itu kan artinya 1/1000, sehingga nanti bisa lebih mendetail, lebih kecil. Itu perbedaan antara per mil dan persen. Kalau persen itu kan hanya sampai pada 1/100 saja untuk bilangan bulatnya. Tapi kalau untuk per mil itu bisa sampai 1/1000. Baru nanti dibawa ke konsep, setelah konsep realistiknya diajarkan, nanti seperti yang sama tadi dibawa ke konsep pecahan. Apa itu konsep pecahannya? 1000 per mil itu adalah 1. 500 per mil adalah setengah. 250 per mil adalah 1/4. Yaitu membawa konsep baru menuju konsep yang telah diketahui, yaitu konsep pecahan. Setelah dibawa ke konsep pecahan, di mana konsep pecahan ini dipahami langsung oleh siswa tanpa guru mengajarkan konsep. Kenapa siswa sudah mampu memahami konsep ini tanpa adanya konsep? Karena siswa sudah memahami konsep realistiknya melalui media realistik berbentuk lingkaran tadi, melalui ini, konsep-konsep yang semacam ini. Jadi siswa sudah mampu untuk memahami konsep pecahan tanpa harus melalui konsep. Jadi siswa memahami konsep pecahan ini tanpa melalui rumus, tapi melalui media dulu. Siswa mampu memahami pecahan, di mana pecahan ini merupakan konsep yang sudah diketahui, sudah dipahami oleh siswa sebelumnya. Baru guru nanti akan mengarahkan menuju ke konsep tadi, simbolisnya, di mana per mil itu maksudnya per 1000. Berarti 1000 per mil artinya 1000 per 1000. Per mil itu per 1000 toh. Berarti 1000 per mil artinya 1000 per 1000 artinya 1, dan yang lain sebagainya. 250 per mil, karena per mil berarti dia merupakan per 1000, berarti 250 per 1000. Berapa 250 per 1000? 1/4 ya. Bahkan nanti setelah dibawa konsep pecahan, guru pun akan mengajarkan mengenai konsep penyajian persen dan per mil menuju bilangan desimal, di mana bilangan desimal sudah diajarkan juga sebelumnya. Sehingga nanti siswa juga akan paham, maksud dari 250 per mil itu 1/4, dan juga sama artinya dengan 0,25. Seperti halnya tadi misalnya, 10% itu maksudnya adalah 10 per 100,
yang setara dengan 1/10 yang setara dengan 0,1. Bagaimana dengan 5%? Oh, 5%. 5% itu apa artinya? 5/100. Oh, 5/100 itu artinya 5 di belakang koma 2 angka berarti 0,05. Ya. Jadi siswa nanti akan paham konsepnya dengan diawali dulu konsep pemahaman logis dari persen dan per mil. Saya kira itu untuk materi kuliah hari ini. Anda harus paham tentang konsep bilangan real, penyajian desimal, serta konsep bagaimana persen dan per mil, dan juga masing-masing konsep untuk pengajaran kepada siswa. Saya rangkum sebentar. Untuk konsep real, bilangan real, dan juga penyajian desimal, itu hanya konsep penyajian data. Hanya konsep penyajian angka, tidak konsep penalaran logis. Jadi cukup guru mengajarkan, bisa dengan deduktif pun nggak apa-apa, asalkan diajarkan secara inovatif. Lalu untuk konsep persen dan per mil itu konsep yang membutuhkan penalaran logis, sehingga siswa diharapkan mampu untuk memahami secara logis dengan media induktif dan realistik. Itu bedanya antara konsep yang video pertama dengan video yang kedua ini pada perkuliahan ke-7 dan ke-8 ya. Untuk tugasnya silakan dikerjakan, silakan di screenshot. Ini soalnya ada 12 ya. Jadi yang pertama itu saya minta Anda untuk menyajikan dalam bentuk desimal nomor 1 sampai 5 yang atas. Lalu yang bawah 1 sampai 7 saya minta Anda untuk menyajikan dalam bentuk pecahan. Soalnya hanya dalam bentuk konsep, artinya saya tidak memberikan soal dalam bentuk dalam bentuk metode pembelajaran atau media. Nanti untuk medianya, pembelajarannya nanti untuk UTS dan juga UAS. Untuk tugas-tugas harian Anda cukup mampu memahami konsepnya dulu. Jadi silahkan kerjakan ini seperti biasa dalam selembar kertas, difoto, diupload. Uploadnya seperti biasa ini aja ya, diupload secara individu ke WA pribadi saya. Silakan dikerjakan 1 sampai 12 berarti ya, 5 soal atas, 7 soal yang bawah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.